bijak gitu. Aduh ini apaan lagi, aduh bocil-bocil malam-malam ngumpul gini, yang di belakang ngepakai lampu lagi, alah ruksak. Ya Allah, duh ini apa sih anak-anak gak jelas. Wah. Halo guys, selamat datang lagi di channel gua, Sani Motovlog. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabarnya pada baik-baik saja dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yoi, kali ini tuh ya gua lagi naik ride. Sebenarnya itu lanjutan dari video kemarin sih, tapi cuma sekarang itu jalan pulang. Kemarin berangkatnya, sekarang pulang gitu. Dan sekarang gua mau beli nasgor dulu buat ini ya, buat di rumah nanti, soalnya lagi lapar banget tuh juga orang rumah pada nitip nasgor, ya udah sekalian NR sekalian beli nasgor juga. Oke, kalau misalkan kita bahas-bahas night ride ya, sebenarnya night ride itu bikin apa ya, bikin tenang gitu kan, nyari-nyari udara sejuk gitu, malam-malam udara malam-malam ya, dingin-dingin gitu. Jadilah orang yang tertib berlalu lintas coy. Kok lama gitu? Oke, udah hijau. Oke, lanjut lagi gua ngebahas night ride ya. Sebenarnya kalau misalkan kita night ride itu ya, kalau kitanya itu ya enak gitu, dingin gitu ya, dingin-dingin. Terus juga udara malam sejuk-sejuk gitu. Ya intinya kalau misalkan gak diambil pusing mah, night ride itu sesuatu hal yang menyenangkan. Kalau misalkan riding santai-santai gini nih, ya terlepas larangan yang NR itu ya, ya kita mah harus ini aja, harus nerapinnya harus sebijak mungkin gitu. Karena ya gue juga kalau misalkan dibandingkan San Mori, gue lebih suka NR. Karena kalau San Mori itu yang pertama, gue jarang bisa bangun pagi gitu. Jarang bisa bangun pagi, terus juga kalau misalkan paksain bangun suka ngantuk gitu, jadinya ya gitu ya. Intinya kalau misalkan kebetulan bangun pagi tuh, kalau misalkan hari Minggu bangun pagi ya langsung San Mori lah gitu. Nah kalau misalkan malam-malam tuh biasanya juga gue dari dulu itu suka naik ride tiap malam minggu, suka naik ride gitu sama teman-teman gue. Soalnya kan dulu itu belum ramai tentang San Mori, belum ramai juga tentang NR atau naik ride. Jadi adem-adem aja gitu. Nah sekarang semenjak boomingnya istilah San Mori dan juga naik ride ya, ya jadi gini, jadi belibet tuh urusannya. Sampai-sampai dipermasalahin ya, gimana tuh, yang namanya suatu hal jangan lagi hype kan ya, bisa jadi sasaran empuk lah. Intinya mah asal kitanya itu selalu bijak aja dalam menggunakan kata tersebut, karena bisa jadi blunder, bisa juga jadi suatu manfaat gitu ya. Kebanyakannya blunder sih. Ya tapi kita mah ambil sisi positifnya aja dari semua kejadian ini. Ya mungkin dengan dilarangnya NR, merenan ya, ini meren gitu, bakal mengurangi kerumunan ataupun juga aktivitas warga, karena masih pandemik ya, masih belum berakhir pandemi ini. Ya sisi positifnya kita ambil yang itu aja sih kalau dari sisi positifnya. Tapi ya semuanya kembali lagi ke kalian masing-masing, asal kita bisa menerapkan semuanya dengan bijak gitu. Aduh ini apaan lagi, aduh bocil-bocil malam-malam ngumpul gini. Rata-rata yang kayak gitu tuh pada ini, si motornya tuh pada gak ada lampu. Ya gitulah. Pas ke di sini katanya di sini ada nasgor. Gak ada, Cuk. Berarti gua harus belinya di Cimalaka dong. Tapi gak ada. Oh itu udah tutup anjay. Udah tutup coy. Ya harus nyarinya ke Cimalaka ini mah. Nah terus juga nih ya, tentang San Mori tadi yang gua bahas, selain gua gak bisa bangun pagi gitu, San Mori itu ya gitu ya, kalau misalkan pulangnya pasti panas-panasan karena menjelang tengah hari gitu. Pasti keringetan, pasti panas-panasan, kecuali ya kalau misalkan pulangnya kurang dari jam 12. Misalkan kita pulang jam 10 lah masih enak mataharinya ya. Kalau misalkan kita pulang lebih dari jam 10, 11, jam 12 gitu, ya pasti panas. Sedangkan kalau malam-malam
ya resikonya cuma dingin doang ya, kecuali kalau misalkan kalian alergi dingin ya jangan NR. Jangan NR-NRan gitu, karena yang namanya alergi gak bisa dihindari. Aduh, knalpot coy, knalpotnya gak ada lampu belakang lagi, suwe banget. Nah kalau misalkan kalian ya yang punya alergi ini, alergi udara dingin, ya jangan NR lah. Sayangi tubuh kalian. Ya kalau misalkan gua ya, keuntungan NR itu ya bisa merilekskan pikiran, bisa merilek apa merileksan sih. Ya, intinya bisa merelakan pikiran gitu ya, dengan beban-beban tugas yang sudah dikerjain seharian, ataupun beban-beban kerja yang udah dikerjain pas siang-siang dan malamnya bisa ngadem dengan NR gitu, night ride gitu. Tah inti nama, jadi kita itu harus pintar-pintar menggunakan istilah itu dengan bijak, jangan sampai menyalahgunakannya karena bisa berefek ke semua gitu guys. Ya gue juga sih ini gak merasa paling bener ya, kalau misalkan gue ada salah ya koreksi aja gitu. Kalau misalkan kalian juga, oh apa sih lu bacot-bacot gitu, gimana lu itu cuma motovlogger atau youtuber kecil baru juga 5.000 subscriber, itu juga masih sepi-sepi aja penontonnya, ya itu mah terserah kalian ya. Gue mah cuma berpendapat dan juga memberikan saran ya, yang intinya gue mah di sini balik lagi kalian masing-masing. Di sini gue cuma membeberkan pendapat gue, terus juga cuma memberikan saran ya. Yang di belakang ngepakai lampu lagi, Allah ruksak, anget banget ya di belakang truk ini. Kasih lampu sen dulu biar yang belakang gak kebingungan. Oke, let's go. Bensin terpantau masih aman. Aduh, kena logak anjir. Masih aman ya, masih di atas Sekarang itu tangkinya udah ganti ya, jadi gak akan ada slip-slip tangki lagi. Dulu ya di channel yang kedua gua, yang sekarang udah gua hapus, gua tuh ngupload tangki bermasalah pas di pom bensin, dan ternyata fuse-nya nyampe 500. Anjir, gak nyangka juga gua segabut itu ya. Kalian nontonin video yang ini, nontonin orang yang kesusahan buka tangki. Jadi sebenarnya itu di channel gue itu yang sebelumnya ya. Sebelumnya itu kan gue bikin channel lagi yang khusus motovlog, karena ini tuh kan dulunya bukan channel motovlog tapi channel yang lain, tapi masih milik gue gitu. Nah dulu itu gue udah upload ya sekitar 56 video di channel yang kemarin yang udah gue hapus, dan ya sekarang udah dipindahin gitu ke channel ini karena biar channel ini bisa aktif lagi. Sayang juga anjir, udah lama-lama nggak bangun channel gitu, gak diterusin. Teman-teman gue nyaranin ya udah san, mendingan pakai aja sih yang channel dulu gitu, lebar juga sayang, udah lama gitu. Ya udah gue pakai lagi channel ini gitu. Nah semoga aja lah dengan dirubahnya ke motovlog ini bisa menambah aktivitas ya di channel ini, dan juga bisa berkembang lah channel gue, amin. Wah di sini juga nutup, berarti gue harus cari ke ini dong, ke Iting dong, ke Yonip terakhir nih. Ya udahlah, sambil kesana sambil jalan sambil ngevlog juga ya kan, biar di jalan itu bisa ngoceh-ngoceh gak jelas sambil nunggu ke tempat tujuan gitu. Sebenarnya ya kalau misalkan gua ngevlog di sini udah gak ada yang perlu dibahas, soalnya di sini udah gak ada inspirasi karena udah teaser coy. Kalau udah masuk daerah Cimadak itu kalau malam-malam udah teaser, udah sepi gitu, apalagi yang mau dibahas. Kalau misalkan di kota mah kan ada yang perlu dibahas juga, ada yang bisa kita bahas ya, tentang apalah model tadi. Ada orang-orang yang ya dalam tanda kutip ya gak jelas gitu. Yang nongkrong-nongkrong pinggir jalan ya bisa kita gibahin, anjir gibah cenah. Aduh perut udah salah teri gini, belum lagi nunggu bikin nasgornya. Ya Allah, di Sumedang tumben ya udah pada nutup sih tukang nasgornya. Di sini tuh udah tinggal suara jangkrik lah di sini mah. Season banget kalau malam-malam gitu. Tapi ya kalau misalkan nanti udah ini mah udah apa sih, udah ramai sama jalan tol ya, jalan tol Cisumdawu udah dibuka, di sini pasti bakalan rame banget. Di sini juga kan sekarang mau dibuka pom bensin tuh, cuma belum jadi pom bensinnya ya. Di sini pom bensin gede lumayan. Nah di sini lumayan lah, segini mah gede. Nanti kalau misalkan udah pada dibuka, wah udah pasti rame sih ini daerah Cimalaka ya, Kojengkang. Intinya Kojengkang, daerah Kojengkang pasti rame. Karena nanti mobil-mobil dari luar kota kalau mau ngisi bensin pasti ke sini dulu, ke pom Kojengkang dulu gitu.
Wah, udah kerasa banget cuy di sini dinginnya. Tadi mah nggak pati berasa sih kalau misalkan lagi di kota ya. Soalnya masih banyak mobil-mobil kendaraan gitu yang berlalu lalang. Kalau misalkan di sini mah udah sepi banget. Dingin anjir. Dingin, dingin, dingin. Ya Allah, duh ini apa sih anak-anak gak jelas. Wah, malam-malam gitu kan. Diem di tempat kayak gituan, gak ada orang. Cewek-cewek lagi, aduh. Begini nih dampaknya, dampak sekolah online ya. Jadi anak-anak tuh nggak pada berangkat sekolah besoknya, jadi malam-malamnya tuh bisa keluyuran gitu. Ya gitulah ya, ada negatif ada positifnya juga di atas suatu kebijakan tuh. Semoga aja di sini masih buka dong, please please please, masih buka please. Please, gue lapar banget anjir. Please masih buka, please please. Oh buka dong, buka buka buka. Sip sip, buka, mantap. Mas masih ada? Ya, ya. Dua ya mas? Oke guys, segitu aja videonya. Makasih banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you di next video. Bye bye.